siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian bersama malaikat di surga. Haleluya. Terima kasih. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji Namamu. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami di saat sore hari ini. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Katakan tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Kembali kita angkat pujian ini dari awal lebih sungguh lagi. Bersama malaikat di surga, kita mau naikkan pujian dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Makasih Yesus. Mari kita katakan, kita angkat pujian ini. Tuhanku, ku angkat padamu, masuk dalam
Erwin. Bapak, terima kasih Engkau baik bagi kami. Kami sadar betul hari ini kami ada karena anugerah-Mu. Dan hari ini keluarga di sini mereka mengucap syukur atas pertamanya satu usia lagi yang Tuhan berikan bagi anak mereka, sehingga Waktu Becky dan Ibu Tebeki sekalipun anaknya tidak bersama dengan mereka, tapi mereka tetap bersyukur buat kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya hari ini mereka mengundang kami semua untuk ada di tempat ini, untuk merayakan bersama tentang sebuah ucapan syukur yang luar biasa. Kami tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan ajar kami untuk selalu mengucap syukur. Terima kasih Bapak, ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya boleh terjadi menurut kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, semua orang-orang hebat yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Ada sukacita. Coba pandang kiri kan saudara, Bapak Ibu, salam satu. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus baik bagi kita. Kalau sampai saat ini kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Haleluya. Mari kita tunjukkan bahwa hari ini harinya, hari yang kita rasakan betapa kita memperoleh kebahagiaan dari Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan
memuji Tuhan. Allah itu baik. Haleluya. Dia sungguh baik buat saya dan saudara. Amin. Amin. Mari sama-sama katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kembali kita angkat pujian ini dari awal. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Tiba waktunya kita akan membuka ruang kesaksian yang apabila Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan
rindu untuk menyaksikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, mungkin lewat pujian atau mungkin lewat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita alami. Ya, kami persilakan untuk maju ke depan sambil kita menunggu, kita mengangkat satu pujian, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kembali kita angkat pujian, katakan, Yesus, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat malam, selamat beribadah, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Patut kita naikkan syukur atas apa yang Tuhan buat dalam sepanjang kehidupan saudara dan saya, hingga pada saat ini masih boleh kita dipertemukan dalam kasih Tuhan. Amin. Sebelum saya bersaksi, saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang boleh relakan waktunya untuk mau datang bersama dengan kami untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak, nanti Tuhan yang membalasnya. Amin. Puji Tuhan, saya rindu bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga kami. Terlebih anak kekasih kami Elmas,
sekalipun dia tidak ada, tapi kami bersyukur apa yang Tuhan buat dalam kehidupannya sehingga dia boleh mencapai setahun lagi, saudara. Kalau sebagai manusia, sebagai yang melahirkan, saya tidak bisa bayangkan, saudara, di beberapa bulan yang lewat dia mengalami kecelakaan, mobilnya terbalik, ini roda di atas, saudara, ini hancur mobil. Tapi saya bersyukur kalau Tuhan Yesus itu baik, sangat baik, yang sangat luar biasa buat anak saya, saudara, sehingga tidak mengalami sedikit pun yang luka. Secara manusia, saudara, hancur mobilnya masih ada di WA saya, kakaknya kirim. Saya sudah langsung berteriak dan saya sudah tidak bisa. Apa yang saya buat, Bapak bilang sabar. Saya bilang, saya punya anak ini laki-laki satu-satunya. Langsung saya telepon kakaknya, saya bilang, kecelakaan bagaimana itu kau punya adik? Kau bawa ke situ. Sampai saya marah-marah dia. Bilang, tenang Mace, tenang. Saya bilang, tenang bagaimana kalau kau kirim mobil itu sudah hancur begitu? Bagaimana? Kau punya adik keadaannya. Jadi nanti setelah Elmas video call dengan saya, Mama tenang Mama, saya tidak apa-apa, betul. Masa mobil terbalik begitu hancur, kok tidak apa-apa nak? Tidak Ma, ini saya punya ini, katanya ada luka di tangan. Nah tidak, mungkin ada besi sedikit yang gores, cuma tergores saja, kayak digores saja begitu, duri yang gores. Saya bilang, oh puji Tuhan nak, itu kok harus bersyukur nak, berterima kasih. Dia bilang, iya Mak, doakan selalu saya Mak, karena memang saudara yang dikasih Tuhan, dia punya tempat kerja di Merauke sana, jauh dari kota, 2 hari dijalani baru tiba. Dan waktu itu dia pergi, dia kawal Eksa, karena dia sekarang dipercayakan Telkomsel untuk mengawasi yang tower itu. Kalau selesai lagi di sana, di satu titik dikerjakan, dia pergi lagi lihat, cek apa sudah benar. Pernah dia video call dengan saya waktu di Manokwari, dia panjat. Saya bilang, kau bilang tidak kerja, hanya mengawasi. Dia bilang, iya Mak, saya harus periksa tuh Mama apa mereka kerja yang benar. Tapi kau panjat, nah itu jangan. Kau video call dengan Mama punya hati itu gemetar, lihat kau, karena tinggi sekali baru dia video call itu. Dia bilang, itu saya harus periksa Mak, kalau tidak nanti saya yang dapat marah kalau ada pekerjaan salah-salah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kami minta terus dukungan doa dalam keluarga kami, bahkan dalam pelayanan kami, bahkan anak-anak kami, biarlah kasih Tuhan selalu menyertai dia. Kami sebatas hanya orang tua saja, saudara. Kami tidak mampu melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Itu yang kami sangat bangga, yang mempunyai Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, saudara. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan mungkin. Kami selalu merasakan begitu besar kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, saudara. Dan hingga pada hari Minggu, sebenarnya hari Minggu yang genap 26 tahun, tetapi karena keadaan saudara, maka kita taruh di hari Selasa, karena jemaat punya malam 40 hari Sabtu, jadi kita masih capek, karena saya juga yang pergi masak ke bawah, saudara. Haleluya. Dan sebenarnya juga waktu hari Minggu juga kami persiapkan waktu hari Minggu, tapi tidak ada yang datang. Ya, puji Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, baik dalam rumah tangga maupun secara pribadi bagi saya dan kedua saudara. Saya bersyukur atas pertolongan Tuhan bagi saya pada hari Kamis. Saya juga mengalami satu orang mabuk adang saya, saudara. 3 orang mabuk
orang besar saudara. Saya cuma katakan saya tidak punya uang, saya cuma sebagai pendeta. Lalu dia datang memaksa ambil saya punya kunci motor. Lalu saya bilang jangan. Saya bilang begitu, saya bicara tenang saja, saya tidak takut, saya tenang, kayak tenang saja begitu hadapi mereka ini tiga, padahal mereka badannya bongkar-bongkar. Ya, baru saya tolak dia begini, saya bilang jangan. Sekali lagi dia mau ini, saya bilang jangan. Ada satu datang lagi, dia mau langsung geledak saya punya Nokia. Saya bilang jangan, saya tidak ada uang, saya cuma mau pergi kunjungi jemaat saya. Padahal waktu itu saya mau ke Ibu Ivana ya. Nah, Ibu Ivana karena Bapak di sana dengan Bapak Gembala Paulus ada kerja-kerja sedikit di sana. Dan mereka sudah duluan, ternyata mereka duluan di Adang, baru tidak telepon saya. Jadi saya lewat ke situ kembali, saya bilang Bapak dua ini terlalu sekali tidak telepon saya. Jadi saya lewat saudara. Waktu itu dia sudah tarik saya punya kunci motor, makanya ini terpotong, ini terpotong memang ini dengan besi ini masih terbelah ini, tapi saya cuma bilang pasti sembuh. Jadi baku repot saya dengan kunci, makanya itu besinya itu dia keluar, lalu dia iris saya ini yang besi gandungan kunci itu. Lalu saya langsung berteriak begini, Tuhan Yesus tolong. Saya cuma begitu saudara, langsung jatuh di depan ban motor saya ini. Orang saya bilang, saya tidak apa-apakan, baru kenapa dia jatuh. Saya tidak sentuh. Kecuali waktu dia baru mau cabut, saya memang dorong begini. Tapi waktu saya bilang Tuhan Yesus tolong, langsung jatuh di bawah. Tahu-tahu ini ojek kasih tinggal motornya sana, dia langsung datang hajar dia satu kali, dia lock saja langsung pingsan. Jadi ada bapak dengan ibu istrinya datang lewat juga di situ, langsung dia telepon. Nggak tahu saya, dia bilang di sini ada orang mabuk, dia ganggu ibu pendeta. Cuma itu yang saya dengar, langsung dia suruh saya langsung jalan. Jadi saya sudah jalan, dong baku urus sudah mereka. Saya disuruh jalan, ibu jalan pelan-pelan, tenang ya, saya jalan. Yang saya takut itu karena dia sudah ganggu anak saya Jessica di belakang. Itu yang saya ganas di situ. Waktu pertama saya masih tenang-tenang, tapi waktu dia sudah ganggu anak saya di situ, saya sudah mulai emosi. Jadi langsung saya berteriak, Tuhan Yesus tolong. Langsung jatuh di depan motor ya. Itu sudah, kalau kita selalu andalkan Tuhan saudara, maka tidak ada mustahil bagi Tuhan. Apapun yang dihadapi pasti Tuhan yang menolong kita. Saya percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan orang yang datang untuk menolong saya. Amin. Dan itu sudah saya rasakan, sudah terlalu banyak yang saya rasakan pertolongan Tuhan dalam hidup saya secara pribadi, baik dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya undang Bapak Kakak Cika memuji Tuhan. Adik Ike, mari Ike. Mari Kakak Cika, mari Bapak. Kami tidak sanggup membalas kebaikan Tuhan, kami hanya datang memuji menyembah kepada Dia, sebab Dia yang layak dipuji, disembah siang dan malam. Sudah.
puji Tuhan, pujian yang sungguh sangat memberkati, bahkan kesaksian yang sungguh sangat luar biasa, bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Masih ada lagi yang mau menyaksikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan? Ya, kalau sudah tidak ada, kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, kita akan mengangkat pujian. Jazakmu Tuhan sungguh sempurna. Haleluya, sering ku tak mengerti jalan-jalan Tuhan. Inilah komitmen kami Tuhan, untuk kami selalu membawa hidup kami memiliki hati seorang hamba, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Engkau Tuhan Yesus, hidup dalam kerendahan hati, kebergantungan penuh kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih pengampunan-Mu Tuhan yang memulihkan kehidupan kami,
dan darah Yesus Kristus yang mentahirkan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk sukacita yang Tuhan tambah dan limpahkan dalam kehidupan kami. Secara khusus pada sore hari ini, kami bersyukur saudara kami, sahabat kami, keluarga kami, hamba-Mu, Bapak Pendeta, Tubegi dan Ibu dan keluarga boleh mempersembahkan ucapan syukur di mana anaknya hari ini kemarin boleh Tuhan tambahkan usia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur pengurapan-Mu yang tulus mengajar kami, pengurapan-Mu yang menuntun kami, pengurapan kuasa Roh Kudus yang buat kami lebih lagi memahami akan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur pada sore hari ini untuk anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita semua. Sore hari ini kita akan belajar bersama bagaimana supaya kita hidup berbahagia. Ada banyak hal supaya kita menggapai kebahagiaan di dalam Tuhan Kristus. Tetapi satu ayat yang mau kita lihat bagaimana supaya hidup kita ini berbahagia. Khususnya kepada Kakak Elmas yang mungkin di luar sana menyaksikan tayangan live ya, ibadah ucapan syukur pada sore hari ini, bagaimana Kakak Elmas menjadi orang yang lebih berbahagia di dalam Tuhan Kristus. Kita mau lihat di dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Matius 5 ayat yang ketiga. Bagaimana bunyinya? Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Apakah sore hari ini kita mau menjadi orang yang berbahagia? Amin. Berarti kita harus menjadi apa? Kita harus mau menjadi orang yang kok ragu-ragu. Ini Alkitab atau Alkitab? Alkitab ya, firman Tuhan. Coba yang keras, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Bilang sama kanan kirinya, depannya, kamu mau berbahagia? Apakah benar? Apakah benar kamu mau berbahagia? Amin. Berarti bagaimana? Harus bagaimana menjadi orang yang miskin? Iya. Firman Tuhan dia adalah amin. Amin. Kalau kita mau menjadi orang yang berbahagia, maka firman Tuhan berkata apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ayo kita gali. Sebenarnya kata berbahagia ini masih kurang cespleng, ya, masih kurang cespleng, karena dalam bahasa aslinya adalah makareos. Jadi berbahagialah makareos. Makareos di sini artinya penuh dengan kebahagiaan. Enggak sekedar bahagia loh, tapi penuh dengan kebahagiaan. Kalau kita disuruh memilih, kita pilih mana? Bahagia atau penuh dengan kebahagiaan? Kita pilih yang mana? Penuh dengan kebahagiaan. Betul ya? Penuh dengan kebahagiaan. Karena firman Tuhan berkata makareos. Sebenarnya Tuhan mendesain kehidupan kita anak-anak Tuhan
itu menjadi anak-anak yang penuh dengan kebahagiaan. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan anak-anaknya, kita semua adalah kita harus mau menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Sekali lagi bilang sama kanan kirinya, kamu mau penuh kebahagiaan? Jadilah orang miskin di hadapan Tuhan. Bagaimana Pak Felix? Mau penuh dengan kebahagiaan? Syaratnya apa Pak Felix? Bagaimana syaratnya? Mau menjadi miskin di hadapan Tuhan. Amin? Iya. Mau menjadi miskin. Sekali lagi bilang sama kanan kirinya, depannya, kamu siapkah benar-benar menjadi orang miskin di hadapan Tuhan? Coba tanya Pak Felix sama sampingnya, depannya, kamu siapkah benar-benar menjadi orang miskin di hadapan Tuhan? Hambanya Bapak Ibu Nelwan nih senyum-senyum saja. Wah, ini bahaya sekali nih. Ya, apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Makarios penuh dengan kebahagiaan. Syaratnya apa? Kita mau menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Itu ternyata bahasa aslinya adalah petokos. Kita mau petokos. Kita mau petokos yang memiliki arti powerless to accomplish an end, tak berdaya untuk mencapai tujuan. Need membutuhkan siapa? Tuhan. Kita tidak berdaya untuk mencapai tujuan tanpa Tuhan. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang memiliki sikap petokos. Kita nggak berdaya untuk mencapai tujuan tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan. Bilang sama kanan kirinya, kita butuh Tuhan. Dengan kata lain, berbagailah orang yang membutuhkan Tuhan, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, yang mencapai tujuannya, yang melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Tanpa Tuhan, kita tidak mungkin bisa mengerjakan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dunia. Oleh karena itu, yang Tuhan mau adalah kita memiliki sikap petokos. Kita selalu membutuhkan Tuhan. Kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Dijamin kita menjadi orang yang selalu melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Seperti lagu, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Sekecil apapun kita melibatkan Tuhan, maka dalam kondisi apapun, selama itu ada Tuhan, maka kita menjadi orang yang berbahagia. Rumah tangga di dalamnya ada Tuhan, maka rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang berbahagia. Hubungan suami istri, anak ada Tuhan, maka hubungan itu menjadi hubungan yang berbahagia. Tempat dimanapun keadaan kita ada Tuhan, maka tempat tersebut penuh dengan kebahagiaan. Karena apa? Kita tahu bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan. Dalam firman Tuhan, terjemahan yang lain dikatakan bahwa berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Kesimpulannya apa? Yang merupakan anggota umat Allah adalah mereka yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Sehingga mereka disebut
orang-orang yang berbahagia. Mereka disebut sebagai orang-orang yang mengalami yang namanya makareos, penuh dengan kebahagiaan. Sehingga malam hari ini kita harus membangun satu the power self evaluation, kekuatan sebuah evaluasi diri, bahwa apakah saya selama ini sudah benar-benar membutuhkan dan selalu membutuhkan bergantung kepada Tuhan. Apakah selama ini saya merasa tak berdaya tanpa Tuhan? Ada visi, ada goal yang kita canangkan, yang kita tetapkan, tetapi tanpa melibatkan Tuhan, maka firman Tuhan berkata powerless to accomplish an act, tak berdaya untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, biarlah malam hari ini kita semua menjadi orang-orang yang petapos. Ingat-ingat ayam, ya, ketok, ya, ingat-ingat ayam, berarti ayam itu sebenarnya mengingatkan kita untuk petapos, untuk selalu bergantung kepada Tuhan, membutuhkan Tuhan. Pagi-pagi sudah diingatkan oleh Tuhan melalui ayam yang berkokok. Ketok-ketok. Itu biasanya ayam mau bertelur ya. Ya, atau ayam mau kawin. Mungkin Pak Noel lebih pintar ya menirukan. Gitu ya. Diingatkan, ayam saja bisa Tuhan pakai untuk mengingatkan kita, ya, supaya kita apa? Membutuhkan Tuhan selalu. Kita menjadi orang yang tidak berdaya tanpa Tuhan. Mengawali pagi, ayam mengingatkan kita, ya. Ayo, jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kamu harus selalu membutuhkan Tuhan dalam segala hal. Jangan melupakan Tuhan. Lalu berikutnya, petokos itu respects their spirit, sehubungan dengan semangat mereka, give themselves up to Christ teaching and prove themselves fitted to lay hold of the heavenly treasure. Menyerahkan diri pada ajaran Kristus dan membuktikannya bahwa mereka sendiri layak untuk mendapatkan harta surga. Jadi miskin atau petokos itu juga diartikan menyerahkan diri pada ajaran Kristus. Dengan kata lain, berbahagialah orang yang menyerahkan diri pada ajaran Kristus. Kalau kita menyerahkan hidup kita pada ajaran Kristus, maka segala sesuatu yang kita kerjakan pasti sesuai dengan ajaran Kristus. Di luar sana sekarang banyak pengajaran-pengajaran palsu yang mengatasnamakan Kristen. Padahal arti Kristen adalah pengikut Kristus. Saya tidak setuju dengan istilah Kristen progresif. Itu bukan Kristen. Seharusnya orang itu tahu diri bahwa kamu itu bukan Kristen. Karena Kristen adalah pengikut Kristus, otomatis kamu menyerahkan dirimu pada ajaran Kristus. Seharusnya orang yang mengatasnamakan Kristen progresif ganti nama. Jangan Kristen progresif. Jangan. Ganti kata Kristen itu. Non-Kristen progresif. Bukan Kristen progresif. Terserah kamu ngasih nama apa.
abal-abal progresif. Nah, misalnya kaleng-kaleng progresif, ya kan? Terserah, ya kan? Mau membuat nama apa? Tapi itulah iblis. Banyak orang yang nggak sadar kalau ditunggangi oleh iblis, mengatasnamakan Kristen. Itulah iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Oleh karena itu rugi kalau orang mengatakan bahwa keselamatan itu bisa didapat di luar Kristus. Salah besar. Keselamatan mutlak, hidup yang kekal mutlak itu hanya didapatkan di dalam Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu-satunya yang bisa mendeklar hanya Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus Kristus adalah jalan kebenaran. Yesus Kristus adalah jalan kehidupan. Yesus Kristus adalah jalan kehidupan, kebenaran. Menuju surga hanya lewat Yesus. Dunia memutarbalikkan dengan moto yang sangat familiar. Ada banyak jalan menuju ke Roma. Boleh kita ke Roma menuju beberapa jalan. Ada beberapa jalan, tetapi untuk menuju ke surga hanya lewat satu jalan, yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyerahkan sepenuhnya. Jadi mari tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang give themselves up to Christ teaching, yaitu apa? Menyerahkan diri pada ajaran Kristus. Dia itu petokos yang berikutnya, sehingga petokos berikutnya dikatakan adalah membuktikan bahwa mereka layak untuk mendapatkan harta surgawi. Tidak cuma menyerahkan diri pada ajaran Kristus, tetapi prove themselves 50 to lay hold of the heavenly treasure. Membuktikannya bahwa mereka sendiri layak untuk mendapatkan harta surga. Enggak cuma NATO, no action, talk only. Terlalu banyak berbicara tapi enggak ada tindakan. Firman Tuhan menegaskan kepada kita, jadilah pelaku firman. Mendengar itu baik, dan merupakan salah satu kategori sebagai pelayanan mendengar. Tetapi lebih dari itu, kita mau menjadi pelaku firman. Oleh karena itu sangat lengkap, satu ayat tetapi di dalamnya itu mengandung makna yang sangat dalam. Itu loh betapa kayanya hikmat Tuhan kita. Sangat kaya hikmat Tuhan. Dia mau benar-benar kita berbahagia dunia akhirat, layak untuk mendapatkan harta di surga. Enggak cuma kita berbahagia di bumi, tapi kita layak untuk menerima upah harta di surga. Karena apa? Kita menyerahkan diri kita pada ajaran Kristus. Kita menghidupinya, kita membuktikannya. Sehingga firman Tuhan berkata, berbahagialah. Wow, keren sekali. Petokos berikutnya adalah kerendahan hati. Berbahagialah orang yang rendah hati, karena kerajaan surga diberikan kepada mereka. Rendah hati.
orang yang rendah hati dikatakan berbahagia. Jangan sombong, jangan merasa mampu, jangan merasa bisa, jangan mengabaikan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan mencari orang yang rendah hati. Bilang sama kanan kirinya, rendah hati ya. Karena kerajaan surga diberikan kepada orang-orang yang rendah hati. Wih, dasar. Mantap sekali. Kita mau kerajaan surga. Ternyata Tuhan sudah mengingatkan kita, kalau begitu kamu harus petokos. Tadi banyak ya arti petokos ya. Salah satunya adalah rendah hati. Nah, dalam terjemahan lain dikatakan berbahagialah segala orang yang rendah hatinya, karena mereka itu yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah semua orang yang rendah hati. Di sini ada berapa? Ayo kita semua, saya dan bapak ibu saudara, kakak-kakak, adik-adik, om, tante, cece, koko, mari kita rendah hati. Karena ada hadiah yang Tuhan siapkan, yaitu apa? Kerajaan surga. Amin. Saya yakin Pak Pendeta Tubeki dengan Ibu, dengan keluarga tidak mau lama-lama di sini. Betul? Mau lama-lama Pak Pendeta? Sekarang usianya Pak Pendeta berapa? 60-an ya? Belum sampai ya. Berapa Pak Pendeta? Masih 30. 30 ya. Haleluya. Artinya begini, kita itu mau berapa sih? Betul? Mau berapa sih? 80? 90? 120 Alkitab mengatakan. 120 lah, katakanlah deal-dealan ya. 120. Kita mau 120. Terus setelah itu kita mau kemana? Saya punya papi sudah sekitar 85 tahun. Dulu gagah sekali. Saya masih ingat kalau dia ajarin saya naik motor, naik mobil. Gini, lepas nih, stabil, jangan goyang-goyang. Saya takut nih, naik motor ngajarin lepas tangan dua-duanya. Gini pada ya. Sekarang pernah berapa kali jatuh naik motor? Karena sudah tua, sudah nggak bisa tegak. Lebih kok bisa jatuh? Nggak tahu nih, kok papi bisa jatuh ya? Sudah kehilangan keseimbangan, koordinasi. Pusat koordinasi kehidupan kita manusia ini adalah kepala. Jatuh sendiri ya. Belum dia punya kakak di atasnya sedikit sudah pikun. Saya diajak ke rumah kakaknya, baru masuk salaman, Mbah, Buyut, duduk di sebelah. Teko, dari mana nak? Namamu siapa? Loh, sudah berkali-kali kenalan ya. Pikun. Anak-anaknya cerita, karena rajin ke sawah biasanya, padahal itu sudah tinggal bukan di daerah sawah, di rumah anaknya, perumahan. Pagi-pagi subuh pakai caping ya, pakai cangkul, rantang, minum, jalan, nggak tahu tujuannya, hilang, bingung. Itu gang satu, bingung, dicari sama orang-orang, ketemu, ditanya, Mbah mau kemana? Aku mau ke sawah. Iya. Nanti sayang sawahku, ladangku di sana tidak terurus. Loh, sudah tidak ada sawah, sudah perumahan.
Jadi sudah pikun. Kitab Mazmur mengatakan apa? Kesukaannya adalah penderitaan. Oleh karena itu, mari kita hanya sementara di bumi ini, kita mau mengejar yang namanya kebahagiaan sejati itu. Alkitab berkata, tadi makna petokos adalah untuk mendapatkan harta surgawi. Kita semua punya tabungan di sini? Punya tabungan? Biu. Loh, jujur saja, punya tanah, punya aset, punya harta di rumah, punya ya. Oke, semuanya pasti punya harta, terserah dalam bentuk uang kah, dalam bentuk anting-anting kah, dalam bentuk kalung. Sekarang pertanyaannya, kita sudah tahu tidak seberapa banyak harta kita di surga? Semua nggak ada yang tahu, karena masing-masing itu setiap apa yang kita kerjakan itu Tuhan perhitungkan. Saya mengerjakan diperhitungkan berapa persen saya juga nggak tahu, tetapi saya tahu bahwa saya ada jaminan keselamatan dalam Yesus Tuhan. Tetapi untuk upah, mahkota kehidupan, harta yang Tuhan siapkan di sana, itu kita diperintahkan untuk apa? Untuk mengumpulkan. Ayo kita lihat dalam Matius 6 ayat 20 sampai 21. Matius 6 ayat 20 sampai 21. Coba dibaca. Bagaimana? Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena apa? Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Firman Tuhan memerintahkan kepada kita untuk apa? Mengumpulkan harta di surga. Kita sudah berapa banyak mengumpulkan harta di surga? Bukan jaminan yang statusnya pendeta, gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, statusnya penginjil, pengajar, nabi, rasul, hartanya lebih banyak. Bukan jaminan. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba untuk selalu melihat kehidupan kita. Kita berupaya menjadi pribadi-pribadi, lepas pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu adalah pencapaian terbesar dalam kehidupan kita. Ketika kita memahami kehendak Tuhan dan kita hidup di dalam kehendak Tuhan tersebut. Sehingga kelak ketika kita sudah kembali ke tanah air kita, Alkitab berkata dalam kitab Petrus bahwa sesungguhnya tanah air kita adalah di dalam kerajaan surga. Kita kembali ke sana, wow, hartaku kok banyak ya di surga. Ingat Matius 24, Tuhan, kenapa? Apa yang telah aku perbuat buat Tuhan? Lalu Tuhan berkata apa? Ketika aku dalam penjara, engkau menjenguk aku. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku kedinginan, engkau memberi aku selimut. Ketika aku tidak punya baju, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku susah, engkau menghibur aku. Dan seterusnya. Orang-orang ini melakukan dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa hitung-hitungan. Sehingga ketika Tuhan menyambut mereka, mereka berkata, loh Tuhan, emang saya bikin apa buat Tuhan selama ini? Ternyata
ternyata itu diperhitungkan semua oleh Tuhan. Mereka memiliki harta di surga. Kita punya malaikat yang selalu setia menemani kita keluar masuk. Kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Kita ada roh Tuhan dalam diri kita. Karena kita baik Tuhan, kita rumah Tuhan. Ada firman Tuhan, lu kurang apa? Alkitab berkata kebajikan dan kemurahannya mengikuti kita senantiasa. Dia Immanuel, dia penasihat yang ajaib dalam kehidupan kita. Sangat-sangat istimewa kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari kita jangan sampai silau dengan dunia ini. Ada sebuah lagu yang mengatakan apa? Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia. Wih, keren sekali. Terjemahan lain dikatakan, jika harta kalian ada di sorga, hati kalian juga ada di sana. Kalau kita tahu bahwa sesungguhnya apa yang harus kita pikirkan adalah perkara-perkara yang datangnya dari atas, yang ilahi, maka kita tahu bahwa harta kita ada di sorga, maka seharusnya hati kita juga ada di sana. Itu prioritas dalam kehidupan kita. Kalau segala sesuatu saat ini yang kita peroleh itu adalah kepercayaan Tuhan, termasuk pendidikan. Saya tidak bangga sebagai seorang dokter, saya tidak bangga. Tetapi yang saya rasakan justru saya selalu memikirkan dengan kepercayaan Tuhan yang besar dalam kehidupan saya. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bangga dengan apa yang Tuhan percayakan. Harta benda enggak bangga. Saya lebih memikirkan bagaimana mempersiapkan generasi yang layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita pikirkan perkara-perkara yang di surga. Sebagai ayat penutup, khususnya Mas Elmas, Kakak Elmas, saya menyampaikan selamat ulang tahun kepada Kakak Elmas. Lalu Kakak Elmas membalas, terima kasih banyak ya Papi. Saya sempat goda kepada papinya Kakak Elmas, Pak Pendeta Tubeki. Saya lupa Pak Pendeta, saya lupa menyampaikan kepada Kakak Elmas. Perlu dikirim nomor rekening kah? Haleluya. Kakak Elmas tidak lama akan menikah. Betul? Betul Vicky? Menikah dengan siapa? Dengan Vicky. Serius toh? Serius ya? Serius. Serius. Berdoa, saling menguatkan, jaga kekudusan. Kakak Elmas sama Vicky akan menjadi orang yang berbahagia kelak. Lebih lagi berbahagia kalau firman Tuhan ini dihidupi. Amin. Ya. Amin Kakak Vicky. Amin. Jangan malu-malu Kakak Vicky. Ya. Habis ini kita makan. Iya. Sebagai ayat penutup, Amsal 22 ayat yang keempat. Arti yang terakhir malam hari ini belajar dari Petokos. Amsal 22 ayat 4. Bagaimana bunyinya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Mari kita semua betul-betul selalu merebut yang namanya kerendahan hati dan hidup takut akan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan ganjaran apa? Kekayaan. Lalu apa lagi? Kehormatan dan apa? Kehidupan. Kiranya firman Tuhan sampai di sini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Sebuah pujian
Aku lebih suka menyanyi lagu Jejakmu Tuhan. Iya. Jejakmu Tuhan. Lagu favorit saya Pak Pendeta. Jejakmu Tuhan. Iya. Kita mau mengikuti jejak Tuhan. Ya, kepada Ibu Pendeta Maria Kasar. Sitorus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat berterima kasih dan bersyukur atas firman-Mu yang sampai di tengah-tengah persekutuan kami di malam hari ini, Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami menjadi orang yang rendah hati dan terus haus dan lapar akan Engkau, Tuhan, agar kami mewarisi tahta kerajaan-Mu di surga di kehidupan kami yang Kau kehendaki di kemudian hari, Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu di tempat hamba-Mu Pendeta Andi Yunus
Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati hidupnya bersama keluarganya. Pakailah hamba-Mu bersama keluarganya untuk terus memenangkan banyak jiwa dimanapun mereka berada untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, dan tiba waktunya kita akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan sambil kita mengangkat satu pujian. Jangan lelah. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, sebab Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Yang mengajar
persembahan sekaligus doa syafaat. Dengan kasih Kristus saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Nabi Tukulu. Ya, mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita berdoa. Kami ucap syukur pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih begitu Engkau baik bagi kami, Engkau mengasihi kami, Engkau sayang bagi kami Tuhan. Di waktu kami bangun pagi, kami melihat Tuhan berkati kami. Tuhan berikan tubuh kuat, tubuh yang sehat. Terus Tuhan ajari kami untuk kami berterima kasih atas mujizat-Mu setiap hari yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, luar biasa kebenaran firman-Mu. Sungguh sangat berkati kami dan menguatkan kami Tuhan, dan ajari kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami sudah memberikan korban syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan, Tuhan, untuk kami lakukan, untuk menggenapi amanat agung Tuhan, untuk mengerjakan tugas tanggung jawab dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi pemerintahan Pemda Kota Nabire dan Provinsi Papua Tengah Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kami berdoa, kami minta Tuhan keamanan, kami minta kenyamanan Tuhan, kami minta perlindungan daripada Tuhan. Kami percaya Bapak, tidak ada mustahil bagi Kau Tuhan. Biarlah kota Nabire menjadi kota penuh pujian. Kota Nabire penuh kota yang bermasmur pada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan, tegur Tuhan Yesus pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri mereka Tuhan. Setiap yang Tuhan percayakan tugas tanggung jawab mereka untuk membuat kota ini menjadi aman, nyaman, dan kota terbang biru, dan banyak orang dalam kota tersebut diberkati Tuhan. Biarlah visi misi Tuhan, pemimpin-pemimpin di kota Nabire, Pemda, Bupati, dan Tuhan Yesus PJ Gubernur Tuhan yang mereka kerjakan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, makasih ya Bapak. Tuhan nantiasa terus Tuhan berkati kami semua ya Bapak. Dalam setiap pekerjaan dan tugas tanggung jawab kami diberkati Kau, diberkati Bapak Ibu dengan berkat yang melimpah. Dan kami berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Tubekti Tuhan. Sudah Tuhan Yesus bersyukur kepada Kau Tuhan atas Tuhan anak terkasih Tuhan yang ulang tahun ya Bapak. Dalam nama Yesus, terus Tuhan limpahkan berkat-Mu baginya Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap pekerjaan, setiap yang mereka kerjakan Tuhan, apa yang mereka lakukan Tuhan Yesus, anak terkasih Tuhan Yesus, Bapak pendidikannya Tuhan, pekerjaannya Tuhan Yesus, Tuhan keinginan rencana-rencana ke depan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Dan juga berkati kedua orang tua yang terkasih Tuhan Yesus. Dan tugas pelayanan hamba-Mu Bapak diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Terpuji dalam Kau ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan selalu baru bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, terima kasih kepada hambanya yang sudah membawakan kita dalam doa syafaat. Dan tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Setia
kita dalam ibadah kita saat malam hari ini. Kami serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Nelwan. Kami akan menjadi berbahagia bila kami mengasihi Engkau dengan tindakan nyata untuk kami menuruti segala perintah-Mu. Ya Bapa di sorga, meteraikan firman-Mu, mampukan liwat Roh-Mu yang kudus memberikan pendampingan bagi kami di tengah kami menjalani dan mengarungi perjalanan hidup ini, untuk memampukan kami melakukan firman yang sudah kami dengar, yang sudah kami pelajari, agar supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, pemegang teguh yang setia dan penyimpan yang setia. Kami percaya bahwa Roh Kudus tidak hanya sekedar penghibur, tetapi selalu ada mendampingi kami. Karena Tuhan tahu keterbatasan, ketidakmampuan kami, maka kami membutuhkan Tuhan, mencari Tuhan. Namun di tengah perjalanan hidup dan pengiringan kami akan Tuhan, seringkali kami gagal dan jatuh dalam dosa pikiran, perbuatan, hasil dari pikiran dan hati yang tersembunyi di hadapan teman, yang tersembunyi di hadapan suami, yang tersembunyi di hadapan istri, ataupun tersembunyi di depan rekan sekerja Allah. Maka kami mohon pengampunan Tuhan. Mampukan kami untuk kami berkata ya di atas ya di hadapan Tuhan, tidak di atas tidak di hadapan Tuhan, supaya semuanya itu tidak menjadi bumerang bagi kami. Bapa di sorga, sebelum kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami menyadari bahwa kami sering berdosa lewat teman kami sendiri, lewat rancangan yang ada dalam hati dan pikiran kami, bahkan lewat pandangan dalam hati pikiran kami karena tidak melibatkan Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan. Seringkali kami berdosa di hadapan Tuhan. Seringkali kami berbuat salah di hadapan Tuhan. Maka sebagaimana Raja Daud berseru kepadamu, malam ini pun kami berseru kepadamu. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, supaya jangan kejahatan bergejolak di dalam hati dan pikiran kami terlahir dalam tindakan perbuatan kami. Janganlah Roh-Mu undur dari hidup kami, dan janganlah mengambil Roh-Mu dari hidup kami. Perbaharuilah batin kami dengan Roh-Mu yang teguh. Bersihkanlah kami ya Tuhan dari dosa dan kesalahan kami melalui hisop-Mu, supaya dosa kami yang merah bagaikan kermisi akan menjadi seputih salju, dan dosa kami yang merah bagaikan kain kesumba akan menjadi seputih bulu domba, yang membuat kami mendapat perkenanan Tuhan, dan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap kami menghadap Engkau, kami boleh berkenan, dan Engkau berkenan menerima pujian, penyembahan, dan pengagungan kami. Sebentar kami akan pulang. Kami percaya Tuhan mendampingi kami.
Tuhan ada beserta kami, maka celaka, maut, mara bahaya apapun lalu dari kami. Karena di mana Tuhan ada, di situ ada bala pasukan tentara surgawi-Mu yang mengawal kami, memberikan keselamatan, keamanan bagi kami. Tinggal bersama dengan keluarga di tempat ini, dan bersama dengan anak mereka yang berulang tahun. Masa depannya sungguh ada di dalam tangan. Umur panjang ada di tangan kanan-Mu. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri-Mu, berlaku bagi anak mereka yang berulang tahun. Kita pulang ke rumah kita masing-masing. Anugerah dan damai sejahtera dari Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam kuat kuasa Roh Kudus, yang akan terus tinggal menyertai kita, mulai saat malam hari ini, esok sampai selama-lamanya, dalam keluarga rumah tangga kita, di tengah pelayanan pekerjaan kita, di lingkungan, di tengah pergaulan dimanapun kita berada, supaya luruslah jalan hidup kita, dan baiklah kehidupan kita, serta baiklah pula hati dan pikiran kita, dan semua rancangan-rancangan yang ada di dalamnya, hingga benar-benar kita menjadi anak-anak Bapa di sorga yang berkarakter Kristus. Semua yang percaya Tuhan katakan, amin. Dia ada nonton.